Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam,
terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kubuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikat yang akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular cedung akan kulangkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pagi dari semuanya, hari ini Kana akan membawakan satu renungan firman Tuhan buat kita semuanya dengan satu judul, bertekad untuk mengikut Yesus. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kita mengikut Tuhan Yesus, pasti akan ada yang namanya tantangan, akan ada yang namanya pergumulan. Berapapun usia kita untuk mengikut Yesus, itu pasti akan ada dalam kehidupan kita. Kita mau belajar dari seorang tokoh di dalam Alkitab, bagaimana dia mengatasi tantangan dan tetap mengikut Tuhan apapun yang terjadi. Kita akan baca Alkitab kita di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya, dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf, ia tidak usah lagi mengatur apapun selain dari makanannya sendiri. Yusuf, mengapa dia sampai ke rumah Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun? Karena saudara-saudara Yusuf membenci Yusuf, dan kemudian akhirnya saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf, ya. Dan kemudian saudara-saudara Yusuf juga membuat cerita seakan-akan Yusuf sudah diterkam oleh binatang buas kepada ayah mereka. Ya. Kejadian Yusuf di dalam ayat ini adalah ketika dia ada di rumah seorang Mesir yang bernama Potifar. Kondisi ini adalah kondisi yang tidak enak pastinya buat Yusuf, karena dia dijual sebagai seorang budak. Ya, pada saat itu seorang budak, dia tidak mendapatkan gaji, dia harus bekerja terus-menerus di rumah tuannya. Dan itulah yang terjadi pada Yusuf. Tetapi dalam ayat yang kita baca, dalam ayat 2 tertulis bahwa tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Jadi dalam segala kondisi yang dialami oleh Yusuf, walaupun itu kondisi yang tidak mengenakan, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Ya, dan kemudian juga di ayat yang ketiga dikatakan
Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Di sini ada satu pelajaran penting dalam kehidupan kita. Janganlah sekali-sekali membiarkan keadaan melemahkan atau membuat hati kita kesal. Kalau kita bayangin kejadian Yusuf, pasti akan ada rasa kesal, sedih dan sebagainya yang bercampur aduk dalam kehidupan Yusuf. Tetapi Alkitab mengatakan bahwa Yusuf dia terus setia kepada Tuhan, ya, dan dia terus melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyertai apapun yang dilakukan oleh Yusuf menjadi berhasil. Mengapa Tuhan membiarkan hal-hal yang buruk terjadi pada kita, sedangkan kita terus berusaha hidup bagi Dia? Mengapa? Mungkin kita bertanya-tanya ketika kita mengalami satu hal yang buruk, kita tidak mengerti jawabannya. Kita mau belajar dari kisah Yusuf ini, bahwa dalam kasus Yusuf, pencobaan dan kejatuhan yang tiba-tiba ini, ya, yang dialami oleh Yusuf, yang pertama, bahwa Allah ingin menjadikan Yusuf makin kuat secara rohani, ya, sehingga Yusuf dia diizinkan Tuhan untuk mengalami ujian iman. Kita akan lihat di dalam satu ujian yang dialami oleh Yusuf yang sangat berat di dalam Kejadian 39. Kita akan baca ayat yang ke-9. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah? Di sini istri dari Potifar, dia menyukai Yusuf dan dia membujuk Yusuf, dia menggoda Yusuf, ya. Tetapi Yusuf dikatakan di dalam ayat yang ke-10, walaupun dari hari ke sehari Yusuf dibujuk, tetapi dia tidak pernah mendengarkan bujukan dari istri Potifar itu, ya. Di sini adalah Tuhan mengizinkan hal itu terjadi, dan Tuhan mengizinkan bagaimana ujian itu diterima oleh Yusuf. Tetapi di sini kita tahu bahwa pada akhirnya Yusuf dia lulus dari ujian ini, dan kemudian apakah kondisinya menjadi lebih baik ketika dia menolak ajakan dari istri Potifar? Ya. Enggak, adik-adik, malah kondisinya sepertinya secara manusia itu menjadi lebih enggak enak, karena akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam penjara. Ya. Tuhan memang membiarkan masa-masa sulit ini datang kepada kehidupan Yusuf karena Tuhan mau untuk mewujudkan rencananya dalam kehidupan Yusuf, di mana pada akhirnya keuntungannya adalah untuk keluarga Yusuf sendiri, ya, dan juga untuk Mesir dan juga untuk dunia pada saat itu. Ya. Pada akhirnya Yusuf masuk ke dalam penjara, ya. Dan di dalam penjara pun Tuhan selalu menyertai dan dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Jadi dalam kondisi yang tidak enak sekalipun, Tuhan selalu menyertai kita, sehingga kita tidak akan dapat melihat akhir kehidupan kita dengan kondisi saat ini. Tetapi yang kita tahu bahwa ada yang menjamin akan hari esok, ada yang menjamin akan masa depan yang kita tidak tahu, yaitu Tuhan sendiri. Oleh karena itu, kita mesti melekat kepada Tuhan, karena kita percaya bahwa hari esok ada dalam rencana Tuhan, sama seperti Yusuf. Kita akan baca di dalam Kejadian 39 ayat 21 sampai 23. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya
kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Ya, Tuhan membuat berhasil. Ketika Yusuf di penjara, bahkan dia menjadi kepercayaan kepala penjara. Oleh karena itu, dalam segala keadaan yang kita alami, marilah kita untuk tetap percaya. Ketika Tuhan mengizinkan hal itu terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita percaya bahwa kita pasti akan melewatinya karena Tuhan beserta dengan kita. Karena Tuhan menjadi penolong kita. Mari kita baca ayat Alkitab di dalam Yakobus 1 ayat 12. Ini adalah tentang pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Ya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, karena ada mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Ya. Kita akan baca di dalam firman Tuhan di dalam kitab Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ayat 13, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dalam kitab Filipi, ini adalah kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus. Kita semuanya tahu bagaimana kehidupan sebelumnya dari Rasul Paulus, di mana dia adalah orang yang menentang pengikut-pengikut Kristus dan akan membunuh pengikut-pengikut Kristus. Tapi pada akhirnya dia menjadi seorang rasul utusan Tuhan yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Dan di sini Rasul Paulus menuliskan bahwa dia melupakan apa yang di belakangku. Dia melupakan semua hal yang ada di belakang kehidupannya sebelum dia menjadi orang utusan Tuhan yang dipilih Tuhan. Tetapi Paulus dia selalu mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan ini juga yang akan kita contoh dari kehidupan Rasul Paulus, bahwa kita akan selalu mengarahkan diri kita kepada apa yang di hadapan kita. Apa yang terjadi di belakang. Kalaupun kita melakukan dosa, kita melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, mari kita akui semuanya di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan. Dan kita percaya ketika Tuhan mengampuni kita, maka semuanya itu tidak perlu lagi diingat. Tetapi kita akan fokus. Kita akan fokus, kehidupan kita adalah fokus untuk masa depan. Bagaimana kita dapat seperti Rasul Paulus berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan kita melakukan semua hal dalam kehidupan kita adalah untuk melakukan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi di sini Paulus dia menjalani kehidupan yang memandang ke atas. Dia tidak memandang yang kejadian-kejadian sebelumnya, ya. Dan kemudian akhirnya perhatiannya terfokuskan pada masa lalu, enggak. Tetapi Paulus dia memusatkan perhatian pada kasih dan kuasa Yesus yang luar biasa dalam kehidupan kita. Demikian juga dengan kita. Apapun yang terjadi saat ini, kalau mungkin lagi menghadapi hal yang berat dalam kehidupan kita, mari kita serahkan pengharapan kita hanya kepada Tuhan. Kita tidak akan tahu apa yang terjadi akan hari esok, tetapi Tuhan tahu. Karena itu mari kita serahkan semuanya pada Tuhan. Dan kita mau bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kita baca 2 Petrus 3 ayat 18. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Ya. Bertumbuhlah dalam
kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apapun yang terjadi saat ini, kita akan tetap fokus pada kehidupan kita selanjutnya, dan kita selalu memandang Tuhan. Kita memandang ke atas kepada Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kita. Sepanjang kita mengikut Tuhan Yesus, Tuhan pun sudah menyediakan bagaimana kita mendapatkan pertolongan untuk mengetahui dan juga mengikuti kehendak Allah. Kita akan baca di dalam Yohanes 16 ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat-ayat ini berbicara mengenai Roh kebenaran atau Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menuntun kita, yang akan mengajar kita, yang akan memberitahu kita bagaimana kita bisa hidup bagi Tuhan. Bagaimana cara kita untuk dapat mengetahui kehendak Allah lewat Roh Kudus, yaitu pastinya dengan kita berdoa kepada Tuhan dan kita meminta agar Roh Kudus itu menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan baca ayat yang terakhir di dalam 1 Petrus 3 ayat 12. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ayat ini berbicara bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Kita adalah orang-orang yang percaya, kita adalah orang yang sudah dibenarkan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Oleh karena itu, ketika kita berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mendengar doa kita dan Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Ketika kita ingin untuk hidup selalu bagi Tuhan, maka ketika kita berdoa memohon pertolongan Tuhan, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan pasti akan menyertai kita. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan punya rencana yang begitu indah buat kehidupan kita. Di sini kita mau bertekad mengikuti Yesus. Ketika kita bertekad mengikut Yesus, artinya adalah bahwa kita akan melanjutkan mengikut Yesus sampai kepada akhir kehidupan kita. Kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir di dunia, tetapi kita percaya bahwa ketika setiap hari kita mengikut Yesus, maka sampai akhir kehidupan kita akan tetap ada di dalam tangan Tuhan. Kita akan melanjutkan iman kita sampai dengan akhir kehidupan kita. Dan bagaimana caranya? Tiap-tiap hari kita mau datang pada Tuhan, kita mau berdoa kepada Tuhan, Tuhan ambillah hidupku hari ini dan tolonglah aku untuk hidup bagimu. Itu yang mau kita doakan tiap-tiap hari. Kita mengawali kehidupan kita dengan kita berdoa, Tuhan Yesus, ambillah hidupku hari ini dan tolonglah aku untuk hidup bagi kemuliaan. Mari adik-adik semuanya, kita akan datang kepada Tuhan dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh mendengarkan sedikit renungan firman Tuhan, bagaimana kami ingin Tuhan untuk menjadi orang yang mengikut Yesus sampai kepada akhir hidup dengan tetap setia. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kami tidak tahu Tuhan, apakah rencanamu, tetapi kami percaya ketika kami menyerahkan semua hal, semua hari dalam kehidupan kami kepadamu, maka kami percaya kami akan tetap ada dalam jalanmu. Tuhan, mampukan kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu menguatkan kami ketika kami menghadapi hal-hal yang buruk. Kami tidak terpuruk karena kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami, sama seperti Engkau menyertai Yusuf dan menjadikan Yusuf pada akhirnya orang yang berhasil, orang penting untuk dunia pada saat itu. Maka pada saat ini kami berdoa Tuhan, supaya apapun yang kami alami, kami boleh selalu berserah dan percaya Tuhan, bahwa
ada masa depan yang indah yang Kau rancangkan buat kami Tuhan. Tuhan, kami serahkan sepanjang kehidupan kami, sepanjang kehidupan anak-anak muda ini Tuhan di dalam tangan-Mu, anak-anak remaja ini Tuhan dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka lakukan di dalam sekolah mereka Tuhan, berkati. Kalau ada yang sudah kuliah Tuhan juga berkati dalam kuliah mereka. Tuhan, biarlah kami semuanya boleh menjadi berkat dimanapun berada, dan boleh menjadi orang yang dapat Tuhan menyebarkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Tuhan, pakai kami menjadi alat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik. Ayat hafalan kita minggu ini tertulis di Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dihafal ya adik-adik. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Mari adik-adik bersama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.